Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan perjalanan umroh dengan anak dan istri saya pada Januari 2023. Jadi tahun baru 1 Januari kami di sana gitu. Alhamdulillah. Di awal tahun diawali dengan hal yang baik lah ya, dengan harapan kesananya akan ditemukan dan dilakukan hal-hal yang baik juga. Alasan saya ngajak keluarga saya adalah pertama, dulu saya pernah umroh tahun 99 gitu ya. Waktu itu sama adik-adik saya dan ibu saya, nenek saya gitu, belum menikah. Dan saya melihat pengalaman spiritual yang luar biasa gitu. Dan yang menarik adalah saya merasa Mekah dan Madinah itu salah satu kota paling romantis tapi juga spiritual gitu. Karena itu saya pengen ngajak istri saya dan anak-anak saya gitu. Kedua adalah nama anak saya Medina gitu. Jadi saya udah berjanji sama anak saya, kamu suatu hari akan saya ajak ke Medina. Niatnya tadinya setelah kami selesai kuliah ya di Inggris, kuliah S3. Cuma jadi niatnya tuh begitu saya selesai tahun 2019-an ya, itu niatnya setelah selesai kita umroh atau kita haji dari Inggris gitu kan. Cuma qadarullah tuh pada saat itu kan pandemik ya, jadi semuanya inilah kacau gitu ya, dan kita harus adjust gitu rencana kita gitu. Jadi saya pun harus pulang ke Indonesia, terus ya semuanya harus ditunda. Dan yang menarik adalah ini bukan kebetulan tapi juga nggak direncanakan, bahwa ternyata kami tanggal 1 sampai tanggal 9 Januari dan kami umroh 2 kali ya. Setelah itu bertiga gitu dengan rombongan, tapi kami ingin umroh sendiri berdua aja, dan itu bukan kebetulan adalah hari ulang tahun perkawinan gitu, ulang tahun perkawinan kami. Jadi ingin berdua bersyukur dan juga merenung dan evaluasi dan lain-lain, dan hanya berdua gitu itu sangat. Jadi umroh itu kan menarik karena di satu sisi sosial ya, berjamaah gitu ya, rame-rame, tapi juga personal gitu, karena kita kan berdoa segala macam tuh memuntahkan atau mencurahkan semua keinginan kita masing-masing gitu ya. Nah, terus kemudian saya lihat pengalaman sepupu saya, 2 sepupu saya tuh pergi umroh dengan SNH Travel. Nah, terus saya mulailah tanya-tanya, coba aja lah yang udah kelihatan nih gitu ya buktinya. Kemudian tanya-tanya dengan sepupu saya tersebut, cari informasi lagi, menghubungi kontak personnya. Nah, alhamdulillah lah jodoh gitu ya, ketemu jalannya dengan pergi dengan travel mereka gitu. Dan alhamdulillah saya berhasil mengajak anak istri saya, tidak hanya umroh tapi juga anak saya dan istri saya alhamdulillah bisa memegang dan mencium kiswah dan berdoa di sana. Dan alhamdulillah juga doa teman-teman dan keluarga besar juga kami utarakan juga di sana gitu. Dan insya Allah ada banyak perubahan gitu ya. Yang paling terasa adalah, biasanya ini saya buka rahasia sedikit gitu. Biasanya saya sholat subuh itu nggak di masjid karena sering telat bangun ya. Jadi agak-agak kesiangan atau apa. Tapi insya Allah ini bukan sombong, tapi cuma hanya untuk ibroh ya. Untuk ibroh bahwa setelah pulang, itu saya bilang malu dong di Mekah dan di Madinah dijalanin gitu kan gini kan ya, akhirnya ya bener juga sih ya, kenapa kebiasaan yang sudah dibangun walaupun hanya berapa hari ya itu tidak diterapkan. Jadi insya Allah saya sholat subuhnya, dan rumah dekat dengan masjid, insya Allah di masjid sholat subuhnya itu yang susah banget ya. Dari saya lakukan itu berubah gitu, kayak ada yang membangunkan atau kayak ada yang menyadarkan gitu bahwa bangun aja gitu, bangun dan langsung sholat gitu. My experience is like very excited, but it's also very tiring because, obviously because
because of tawaf and stuff. There's also a lot of unexpected things in Medina and Mecca. Like for example, in like the Mountain of Love, we saw a cat at the nearly very top. It's very unexpected because usually cats are like not energized. Saya kan orangnya itu ya, kalau ke sebuah tempat itu, tempat baru ya, luar negeri, karena saya di Inggris gitu, atau saya pernah di Inggris, pernah di Amsterdam begini, atau kalau saya ada tugas, konferensi atau apa, saya selalu pengen eksplorasi kotanya ya, ada apa namanya, makanannya, tempat-tempatnya gitu ya, terus juga eksplorasi lah gitu. Tapi saat di Mekah dan di Madinah, selain program yang telah diprogramkan oleh itu ya, oleh tour and travelnya, saya nggak ada keinginan buat pengen belanja inilah di Bin Daud, atau paling sekali-sekali nyoba lah ini, tapi nggak ini. Saya pengennya memang memaksimalkan waktu ya untuk ibadah. And when we were in Medina, there's also like a few cats that actually like to go inside of Masjid Nabawi, and yeah. And if you want to know more, you can just go there yourself. Gitu loh, untuk ibadah, karena kapan lagi gitu ya, kapan lagi di sana. Dan sedikit ya, itu juga kalau mau ke Bin Daud atau Al-Baik aja mesen gitu ya, kita nggak datang ke sana, nggak ada niat buat ke situ gitu, apa niat gitu loh. Kalau di tempat lain, oh ada list gitu, saya mau kesini gitu. I already miss myself or Medina, the city, because there's like a lot of cats that I got along with, and there's like a lot of things that are fun in Medina. For example, I don't know, doing like those things like you see on Instagram and TikTok, and actually doing them is like, it feels very fun. Tapi kalau di ini pengennya tuh ke ibadah aja, pengen ke Mekah atau Madinah setengah jam sebelum azan gitu ya, atau kalau misalnya maghrib dan isya nggak pulang lagi gitu ya, gitu. Dan itu pengen ke situ gitu. Itu nikmat beribadahnya itu kerasa banget gitu ya. Satu karena saya nggak mau rugi mumpung di sana ya, 100.000 dan sampai 10.000 kalau nggak salah ya gitu kan. Terus juga kayaknya diarahin aja gitu, maksudnya udah di sana jangan melakukan maksimal minimalisir hal yang sifatnya bukan ibadah mahdoh gitu ya, maksudnya itu dia berubah gitu. Maksudnya dulu saya kan misalnya ke mall ini, eksplorasi ini, beli ini, ya beli gitu, tapi bukan itu yang utama gitu. Kalau ada waktu, kalau mau pulang atau ke hotel gitu, baru beli ini ya oleh-oleh gitu. Tapi nggak ada niat ini mah nggak ada gitu. Itu menarik gitu, karena kayak ada yang secara spiritual tuh menggerakkan gitu ya. Kalau menurut saya pengalaman yang berkesan atau satu hal yang bisa dijadikan pelajaran gitu ya, atau pegangan adalah semua tuh bermula dari niat gitu ya. Jadi kalau memang sudah diniatin, sepertinya terasa semuanya tuh mudah gitu kan. Maksudnya ini kita mengalami sendiri gitu ya. Kayaknya ada aja gitu jalannya gitu, walaupun di tengah-tengah tuh ada sedikit kayak mungkin ada saat dimana ngerasa kayaknya kok nggak mungkin, atau kayaknya kok susah gitu, tapi ya udah dipasrahkan aja, sambil berdoa gitu ya, semoga keinginan tersebut bisa tercapai. Dan alhamdulillah gitu bisa. Kayak misalnya saya bawa anak gitu ya, terus berharap tuh semua ibadahnya lancar, dia bisa ikutan gitu ya, dan alhamdulillah dia bisa gitu. Semua sholat dia lakukan dan gak ada komplain gitu, alhamdulillah. Ibadah dan mumpung di situ, sehingga ya ibadah sunnah yang biasanya jarang gitu, atau ya itu saya lakukan gitu kan, kayak itulah. Mungkin bukan sesuatu yang keajaiban atau tapi ya aneh aja. Biasanya saya beli ini di sini. Sebelum berangkat saya udah ngelis tuh, makanan yang enak di sini, daging onta lah, apalah gitu. Tapi ketika sana udah buyar semua gitu.
fokusnya sih ibadah yang utama gitu ya. Di masjid, intinya di masjid lah gitu. Terus kan salah satu hal yang ingin dilakukan juga di sana tuh kan bisa mengunjungi Raudhah ya gitu. Nah di awal-awal itu kayaknya kerasa susah gitu ya. Maksudnya bukan susah, kenapa? Pernah kita nyoba gitu sekali. Tiba-tiba karena hujan di sana ditutup gitu. Wah nggak bisa, ditutup Raudhah, nggak boleh ziarah gitu. Waduh, rasanya tuh ini banget ya. Kecewa lah gitu ya. Udah nunggu-nunggu nih, tiba-tiba ditutup gitu. Akhirnya tetap tetap berharap gitu ya, berdoa. Alhamdulillah pas paginya tuh diajak gitu sama rombongan, mau udah ini belum, udah ke Raudhah belum gitu. Terus Medinanya masih tidur, anak masih tidur, terus yang kayaknya sayang banget kalau dia nggak ikut gitu ya. Akhirnya dia bangun juga itu, dan kami alhamdulillah pagi-pagi itu diajak sama rombongan, dibawa sama mutawif untuk ziarah. Dan emang sih banyak gitu ya, banyak orang yang mau ke sana, cuma jalannya lancar aja, nggak ada desak-desakan gitu ya. Ngantri lah biasa gitu. Dan kemudian diarahkan gitu ya sama ustazahnya untuk bisa sholat tuh di depan, terus sholat di sebelahnya makam Nabi gitu ya, dan seterusnya tuh alhamdulillah lancar gitu. Kayaknya tuh udah yang lega banget gitu kalau bisa kalau setelah melakukan hal itu. Jadi kalau saya ngelihatnya tuh semuanya dari niat lah. Kalau emang kita udah ada keinginan untuk itu, insya Allah ada gitu jalannya gitu, yakin sama itu aja gitu. Dan seminggu setelah saya balik dari umroh itu, seminggu mimpinya tuh selalu mimpi tawaf gitu. Jadi kayak orang tuh mungkin angan-angannya masih di sana gitu. Itu tuh yang kayak pas bangun ada di mana ya, ternyata udah di rumah gitu. Nah, jadi memang sih harapannya bisa balik lagi, dan pengennya bisa berhaji gitu di saat kami masih muda gitu ya, nggak perlu menunggu lama gitu ya. Semoga aja sih rezekinya ada gitu untuk kami bisa melakukan hal tersebut gitu. I can go back to Medina and Mecca with my future family if I have one. And about dreams about tawaf, I also had one dream where I was also tawaf, but the thing is the place didn't look similar except when I got outside of it. And inside the dream, my friend was also there from school. Yang lucu itu ya, kemana-mana kita pergi, si Medina nih anak saya selalu ketemu kucing gitu, selalu ketemu kucing di Masjid Nabawi, di dalamnya masuk kucing gitu ya. Terus kemana lagi ya, ke Mekah juga ketemu kucing, terus ke Jabal Rahmah di puncaknya ketemu kucing. Jadi emang nggak tahu ya, kata orang tuh kita ketemu sesuatu yang biasa kita lakukan selama di tempat kita gitu. Kalau saya cerita ke adik saya, dia nggak nemuin kucing sama sekali waktu pergi waktu dia umroh gitu. Tapi pengalaman orang beda-beda kayaknya. Jadi sesuai dengan hal yang katanya biasa dilakukan selama ya di tempatnya masing-masing lah. So there's two final things that I would like to say. So whenever you're going to go to Medina or Mecca, you don't have to worry because they actually speak Indonesian and English, which is that made me flabbergasted. But honestly, I think it's pretty obvious now because there's a lot of Indonesians coming to going to Medina and Mecca. And another thing is that when I was younger, I actually thought that Medina was like a place, but inside of my stomach because my name is also Medina too. So I was like, oh my god, people are going inside of me when I saw videos of people going into Medina. And Isma. Ya, saya kira umroh ini
penting karena memadukan 3 hal ya dalam diri manusia gitu, yaitu fisik karena dia ada tawaf, ada sa'i, kemudian tentu saja spiritual kan karena itu langsung berhubungan dengan Allah gitu ya, rumah Allah gitu, dan yang ketiga intelektual gitu. Jadi kita juga harus mikir gimana sih caranya sampai ke Mekah, sampai ke Ka'bah dan lain-lain gitu ya, dan gimana caranya supaya sholat di situ gitu. Itu macam-macam lah ya. Dan itu sebenarnya adalah latihan sebenarnya. Jadi tentu saja kami ingin balik lagi ya untuk umroh ke Mekah dan Madinah. Tapi sebenarnya ada satu hal yang puncaknya, yaitu haji sebenarnya. Haji sebagai saya dulu ketika umroh berat, kemarin saya latihan olahraga segala macam. Tapi kan ketika umroh ternyata ketika saya diajak ke Mina, Muzdalifah dan lihat cukup jauh gitu kan, lokasi perkemahan segala macam, berarti ini lebih berat lagi berlipat-lipat, dan itu tantangan. Dan insya Allah kita pengen haji gitu ya, haji lagi, walaupun nggak tahu, insya Allah sih dalam waktu dekat ya, karena kita sudah pernah kan, ustadznya bilang kan Rasulullah 3 kali umroh baru kemudian berhaji. Dan kita kan di sana 3 kali umroh kan, 3 kali betul. Insya Allah ya dipanggil oleh Allah untuk berhaji, paling tidak saya berdua istri gitu. And that's it for me. Udah apa lagi? And dad and my mom. Bye. Assalamualaikum.